Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dari kelas Tadris Matematika 4B. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kedudukan garis lurus, sudut, dan jarak. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang kedudukan dua garis lurus di bidang dan di ruang. Yang pertama, kedudukan dua garis lurus di bidang. Untuk menentukan kedudukan dua garis lurus di bidang, kita harus melakukan suatu langkah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memilih dua titik pada bidang koordinat, misal titik A dan titik B. Kemudian, hubungkan kedua titik tersebut, sehingga diperoleh suatu garis lurus AB. Namakan garis tersebut dengan garis H. Kemudian, yang kedua, hitung gradien dari garis H tersebut. Selanjutnya, gambarlah garis K yang sejajar dengan garis H. Pilihlah dua titik pada garis K tersebut, kemudian hitung pula gradien pada garis K tersebut. Yang keempat, gambarlah garis L yang sejajar dengan garis K. Pilihlah dua titik pada garis L, kemudian hitung gradien pada garis L. Dari kegiatan tadi, dapat kita perhatikan bahwa garis H, garis K, dan garis L adalah garis-garis yang saling sejajar. Dan jika gradiennya dihitung, maka mempunyai nilai gradien yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama, yaitu M1 sama dengan M2, di mana gradien tersebut dapat ditemukan pada persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan MX tambah C tersebut dinamakan dengan persamaan gradien. Selanjutnya kita lanjut pada contoh soal, di mana soalnya persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan gradien garis tersebut, kemudian tentukan gradien garis H yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Sebelum menjawab dari soal tersebut, kita tentukan dulu apa-apa saja yang diketahui. Di sini dapat kita lihat yang diketahui adalah persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 3X tambah 5. Berdasarkan persamaan gradien, kita dapatkan di sini gradiennya yaitu M sama dengan 3. Gradien garis H yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 5 adalah 3. Selanjutnya, persamaan gradien garis lurus jika garisnya tegak lurus. Untuk menentukan gradien garis-garis yang saling tegak lurus, maka kita harus melakukan suatu langkah-langkah. Yang pertama itu langkahnya, gambarlah grafik garis G dengan persamaan 2X tambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan grafiknya seperti ini. Nah, langkah kedua itu kita menghitung gradien garis G. Nah, di sini kita dapatkan gradiennya itu min 2/3. Itu kita cari berdasarkan persamaan dari gradien yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, langkah ketiga itu gambarlah grafik garis H dengan persamaan 3X dikurang 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, grafiknya dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya itu kita hitung gradien seperti langkah yang kedua. Nah, di sini kita dapatkan gradiennya yaitu 3/2. Nah, langkah selanjutnya, selidiki apakah garis G tegak lurus pada garis H. Di sini dapat kita lihat bahwa garis G tegak lurus terhadap garis AH. Selanjutnya yaitu kita menentukan hasil kali antara gradien garis G dengan gradien garis H. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil kali antara gradien garis G dengan gradien garis H yaitu min 1. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis-garis yang saling tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya kita lanjut pada contoh soal, di mana soalnya diketahui titik-titik titik A dan titik B jika garis Q tegak lurus dengan garis AB. Tentukan gradien garis Q. Nah, untuk menjawab soal ini,
Yang pertama itu kita menghitung nilai gradien yang melalui titik A dan titik B dengan menggunakan persamaan gradien. Selanjutnya, kita masukkan titik A dan titik B terhadap persamaan gradien yang telah tertera pada layar, sehingga didapatkan gradiennya yaitu min 4/5. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan garis-garis yang saling tegak lurus tadi, kita masukkan gradien yang telah kita dapatkan tadi kepada persamaan gradien yang saling tegak lurus tadi. Nah, di sini kita dapatkan gradiennya itu 5/4. Selanjutnya, apabila garis G1 dan G2 adalah dua buah garis lurus pada bidang XOY, maka hubungan yang mungkin akan terjadi antara kedua garis tersebut adalah yang pertama itu G1 dan G2-nya berimpit. Jika dan hanya jika perbandingan antara A1/A2, B1/B2, C1/C2 itu sama. Nah, yang kedua itu G1 dan G2-nya sejajar namun tidak berimpit. Jika dan hanya jika A1/A2 dan B1/B2 itu sama. Nah, yang ketiga, G1 dan G2-nya itu berpotongan. Jika A1/A2 itu tidak sama dengan B1/B2. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada contoh soal, di mana soalnya di sini dapat teman-teman lihat contoh soalnya. Itu kita disuruh menentukan kedudukan garis G dengan K dan garis G dengan H. Langsung saja, untuk yang pertama kita menentukan garis G dengan garis K. Nah, di sini dapat kita lihat itu perbandingan antara A1/A2, B1/B2, dan C1/C2 itu sama. Maka, karena nilainya sama, garis G berimpit dengan garis H. Selanjutnya yaitu kedudukan G dengan H. Nah, di sini dapat teman-teman lihat yaitu A1/A2 tidak sama dengan B1/B2. Karena nilainya tidak sama tersebut, maka antara garis G dengan garis H tersebut berpotongan. Nah, selanjutnya kedudukan dua garis lurus di ruang. Nah, di sini dapat teman-teman lihat itu persamaan garis G1 dan G2-nya. Nah, dari persamaan G1 dan G2-nya ini, ada beberapa kemungkinan kedudukan garis antara G1 dan garis G2. Nah, yang pertama, itu garis G1 sejajar dengan garis G2 jika A1/A2, B1/B2, dan C1/C2-nya itu sama. Nah, yang kedua, garis G1 dengan garis G2 tersebut berimpit jika A1, B1 dan C1 sama dengan mu A2, B2, dan C2. Yang kedua itu ada X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1 sama dengan mu A2, B2, dan C2. Nah, kita lanjut ke contoh soal, yang mana soalnya dapat teman-teman lihat untuk penyelesaiannya. Di sini dapat kita lihat vektor arah garis G1 adalah 6, 2, dan 1. Dan vektor arah G2-nya itu 6, 2, 1. Karena vektor arah G1 sama dengan vektor arah G2, berarti kedua garis tersebut itu sejajar tetapi tidak berimpit. Karena hasil pengurangannya yaitu tidak sama. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada kemungkinan yang ketiga, yaitu garis G1 dan garis G2 berpotongan jika A1, B1, C1-nya tidak sama dengan mu A2, B2, dan C2-nya. Nah, misalkan G1 berpotongan dengan G2, berarti ada titik potongnya yaitu X0, Y0, dan Z0, di mana X0, Y0, dan Z0 ini ada pada G1 dan G2 sebagai titik potong garis G1 dan G2-nya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat yaitu jika X0, Y0, dan Z0-nya itu ada pada G1, maka X0, Y0, dan Z0-nya itu sama dengan X1, Y1, dan Z1 ditambah
lambda 1 dikali A1, B1 dan C1. Begitu pula pada garis G2. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 tadi dapat dikurangkan menjadi seperti yang teman-teman lihat di layar. Berdasarkan teori persamaan linear, nilai lambda 1 dan lambda 2 ada jika nilai determinannya itu sama dengan 0. Hal itu merupakan syarat dua garis lurus berpotongan pada suatu titik. Jika nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka kedua garis tersebut bersilangan. Sedangkan persamaan bidang yang membuat kedua garis G1 dan G2 adalah seperti yang teman-teman lihat pada layar teman-teman saat ini. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada contoh soal. Itu dapat teman-teman lihat contoh soalnya. Untuk penyelesaiannya, kita buat terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui, yaitu di sini yang diketahuinya itu garis G1 dan G2-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan kedua garis tersebut berpotong atau tidaknya, kita harus mencari determinannya terlebih dahulu dan nilai determinannya harus sama dengan 0. Nah, di sini dapat teman-teman lihat itu nilai determinannya sama dengan 0. Karena determinannya sama dengan 0, maka garis G1 dan G2 itu berpotongan dengan garis G2. Nah, titik potong kedua garis tersebut diperoleh dari persamaan 2 lambda 1 tambah lambda 2 sama dengan 3. Yang kedua itu min 3 lambda 1 dikurang 4 lambda 2 sama dengan min 2. Dan yang terakhir 8 lambda 1 ditambah 7 lambda 2 sama dengan 9. Nah, dari sini kita cukup mengambil dua persamaan saja, sehingga diperoleh nilai lambda 1 dan lambda 2-nya dengan cara mengeliminasikan kedua persamaan tersebut. Setelah dieliminasi, maka diperoleh nilai lambda 1-nya itu 2 dan lambda 2-nya itu min 1. Nah, untuk memperoleh titik potong kedua garis tersebut, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini maka didapatkan titik potong dari kedua garis tersebut, yaitu 5, min 7, dan 6. Selanjutnya kita mencari bidang rata yang memuat garis G1 dan G2. Nah, di sini dapat teman-teman lihat itu bidang rata yang memuat garis G1 dan G2 adalah bidang rata 11x dikurang 6y dikurang 5z dikurang 67 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang garis lurus memotong dua garis lurus lain di bidang. Nah, di sini dapat teman-teman lihat itu persamaan garis G1 dan G2-nya. Nah, untuk menentukan garis persamaan lain, kita menggunakan persamaan berkas garis. Persamaan berkas garis adalah garis-garis yang melalui sebuah titik yang sama, satu titik tetap, sedangkan arahnya berlainan. Nah, persamaan berkas garisnya yaitu G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Di mana lambda ini disebut dengan parameter dan lambda ini harus linear. Titik potong S kedua garis G1 dan G2 ini terletak pada garis G1 G2. Berarti koordinat titik potong tersebut memenuhi ke dalam persamaan G1 maupun dalam garis G2. Serta untuk tiap-tiap harga parameter, bentuk G1 ditambah parameter G2 sama dengan 0 selalu linear. Nah, sehingga menghasilkan sebuah garis lurus yang melalui S. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua garis yang didapat dari persamaan G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0 dan selalu melalui titik potong kedua garis G1 dan G2. Nah, kita lanjut kepada contoh soal, di mana soalnya itu di sini diketahui persamaan garis 1 dan garis 2-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal dan titik potong kedua garis tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya ini terlebih dahulu kita menentukan berkas garisnya. Nah, di sini kita akan memasukkan angka-angka untuk menentukan berkas garis tersebut. Nah, di sini dapat teman-teman lihat itu berkas garisnya sebagai berikut, dan karena titik pangkalnya
0,0, maka diperoleh nilai lambdanya atau parameternya itu setengah atau 1/2. Nah, lambda parameter ini kita substitusikan pada persamaan berkas garis tadi. Nah, maka didapatkan y-nya sama dengan 1/2x. Jadi, persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal dan titik potong kedua garis tersebut adalah y sama dengan 1/2x. Selanjutnya, garis lurus memotong dua garis lurus lain di ruang. Di sini dapat teman-teman lihat itu persamaan G1 dan G2-nya. Maka didapatkan persamaan umumnya yaitu V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0 dan U1 ditambah mu U2 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu di sini dapat teman-teman lihat contoh soalnya. Diketahui sebuah titik 2, min 1 dan 1 yang memotong garis lurus G1 dan G2. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita menggunakan persamaan umum garis lurus G yang memotong G1 dan G2. Yang pertama kali kita menggunakan persamaan V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan untuk pertama kalinya itu persamaan 1. Karena melalui titik 2, min 1, 1, maka disubstitusikan kepada persamaan 1, sehingga didapatkan lambdanya sama dengan 1 atau parameternya 1. Parameter atau lambda ini kita substitusikan kepada persamaan 1, sehingga diperoleh persamaan garis, yaitu x tambah y tambah z dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis lurusnya adalah x tambah y tambah z sama dengan 2. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan persamaan U1 ditambah mu U2 sama dengan 0. Nah, itu dapat teman-teman lihat di sini persamaan yang keduanya. Nah, karena melalui titik 2, min 1 dan 1, maka disubstitusikanlah titik tersebut kepada persamaan 2. Maka didapat mu-nya min 1. Nah, selanjutnya mu tersebut kita substitusikan kepada persamaan kedua, sehingga diperoleh persamaan garis x tambah 2z dikurang 4 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis lurus tersebut yaitu x tambah 2z sama dengan 4. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sudut antara dua garis lurus di bidang dan di ruang. Baiklah, saya Nurmeli Wahyuni, NIM 1930 1050 37, akan melanjutkan topik pembahasan berikutnya, yaitu sudut antara dua garis lurus di bidang dan di ruang. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu sudut antara dua garis lurus di bidang. Perhatikan sudut P yang merupakan sudut di antara dua garis lurus di bidang seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat ini adalah sudut P yang diapit oleh dua garis lurus. Yang pertama yaitu garis L1 dan yang kedua adalah garis L2. Nah, dari sini dapat kita ketahui gradien garis L1 ini adalah M1 dan gradien garis L2 adalah M2. Nah, kita ingat juga bahwa gradien itu adalah nilai tangen. Untuk garis L1 adalah nilai tan alfa 1 dan garis L2 adalah nilai tan alfa 2. Nah, tan alfa 1 ini adalah M1 dan alfa 2 adalah M2. Nah, dari gambar tersebut kita ketahui bahwa alfa 1 ini adalah alfa 2 ditambah pi, sehingga didapatkan pi sama dengan alfa 1 dikurang alfa 2. Nah, dari sini kita tuliskan tan pi sama dengan tan
alfa 1 dikurang alfa 2. Berdasarkan konsep penjumlahan sudut pada tangen, sehingga kita dapatkan rumus tan pi sama dengan tan alfa 1 dikurang tan alfa 2 dibagi 1 ditambah tan alfa 1 dikali tan alfa 2. Nah, karena tan alfa 1 sama dengan M1 dan tan alfa 2 sama dengan M2, maka kita peroleh suatu persamaan yaitu tan pi sama dengan M1 dikurang M2 dibagi 1 ditambah M1 dikali M2. Nah, supaya sudut pi selalu lancip, maka tan pi harus selalu bernilai positif. Oleh karena itu, diambil nilai mutlaknya, yaitu tan pi sama dengan nilai mutlak dari M1 dikurang M2 dibagi 1 ditambah M1 dikali M2. Atau pi ini dapat kita ketahui nilainya dengan arcus tans M1 dikurang M2 dibagi 1 ditambah M1 dikali M2 atau nilai inverse dari ini. Berikutnya, sedikit catatan, jika pi-nya sama dengan 0, maka M1 sama dengan M2. Ini berarti dua garis tersebut sejajar atau berimpit. Nah, dua garis tersebut akan sejajar apabila N1 tidak sama dengan N2, dan dua garis tersebut berimpit apabila N1 sama dengan N2. Nah, jika harga tan pi besarnya tak berhingga, yaitu pi sama dengan 90 derajat, maka 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0, atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini berarti kedua garis tersebut saling tegak lurus. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diberikan contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,1 dan mengapit sudut yang besarnya 45 derajat dengan garis 2x tambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berikut ini penyelesaian dari soal tersebut. Nah, dari soal ini kita dapatkan sketsa dari ketentuan soal yang ada. Nah, inilah gambarnya. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah garis G1, ini adalah garis G2, di mana garis G1 dan G2 ini adalah garis-garis yang mengapit sudut yang besarnya 45 derajat. Ini, dan dengan garis 2x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, tanjakan garis 2x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0 ini adalah dengan gradiennya yaitu min 2/3. Nah, kita misalkan tanjakan garis G1 yang dicari adalah M1. Nah, yang dicari M1, maka kita masukkan nilai persamaan ke dalam persamaan, di mana tan 45, sudutnya 45, sama dengan mutlak M1 dikurang M2 dibagi 1 ditambah M1 dikali M2, sehingga dari tan 45 nilainya adalah 1. Kita masukkan nilai gradien ini atau M2 nya itu min 2/3, yaitu 1 sama dengan M1 dikurang min 2/3 dibagi 1 ditambah M1 dikali min 2/3. Nah, dari nilai mutlak ini, karena nilai mutlak yaitu bernilai positif dan negatif di sini. Yang pertama, 1 sama dengan M1 ditambah 2/3 dibagi 1 dikurang 2/3 M1
Dan berikutnya adalah 1 sama dengan min M1 ditambah 2/3 dibagi 1 dikurang 2/3 M1. Nah, dari sini untuk penyelesaian ini kita kali silang. Nah, dari hasil kali silang ini kita dapatkan 1 dikurang 2/3 M1 sama dengan M1 ditambah 2/3. Nah, dari sini kita pindah ruaskan, kita samakan yaitu M1 sama dengan M1, sehingga 1 dikurang 2/3, 2/3 pindah ke ruas kiri, 1 dikurang 2/3 sama dengan M1, dan min 2/3 M1 ini pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus 2/3 M1. Nah, dari sini 1 dikurang 2/3 kita temukan 1/3, dan M1 ditambah 2/3 M1 ini kita dapatkan hasilnya 5/3 M1, sehingga di sini kita dapatkan nilai M1-nya untuk yang positif adalah 1/5. Begitu juga dengan langkah seperti yang sebelumnya, di sini kita dapatkan nilai M1 di yang negatif ini adalah min 5. Nah, berikutnya kita cari persamaan garis. Jadi persamaan garis G1 adalah garis dengan gradien M1 1/5 dan melalui titik A 2,1, yaitu sesuai dengan rumusnya kita telah ketahui Y dikurang Y1 sama dengan M1 dikali X dikurang X1. Kita substitusikan nilai M1 1/5 di sini dan nilai Y1 dan X1. Nah, setelah kita substitusikan, nanti kita akan mendapatkan persamaan garisnya X dikurang 5Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan garis G2 dengan gradiennya M1-nya min 5 dan melalui titik yang sama yaitu A2,1 adalah kita substitusikan seperti yang sebelumnya, sehingga kita nanti dapatkan persamaan garisnya 5X ditambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Nah, berdasarkan proses di atas, persamaan garis lurus yang melalui titik A2,1 adalah X dikurang 5Y ditambah 3 sama dengan 0, dan 5X ditambah Y kurang 11 sama dengan 0. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sudut antara dua garis lurus di ruang. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, dari gambar di samping, sudut antara G1 dan G2 di ruang adalah sudut antara vektor-vektor arah A1, B1, C1 dan A2, B2, C2, yaitu cos theta sama dengan A1, B1, C1 dikali A2, B2, C2 dibagi mutlak dari nilai A1, B1, C1 mutlak A2, B2, C2. Nah, di sini kita dapatkan cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 dibagi akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikalikan dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, jadi persamaan untuk menentukan sudut antara dua garis lurus di ruang adalah cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 dibagi akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Sedikit catatan, jika kedua garis G1 dan G2 saling tegak lurus, apabila dot product vektor arah mereka sama dengan 0, sehingga nanti diperoleh suatu persamaan yaitu A1 B1 C1 dikali A2 B2 C2 sama dengan
A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Nah, untuk contoh soalnya, diberikan contoh soal yaitu tentukan sudut antara garis H, X, Y, Z sama dengan 120 ditambah lambda 2 min 12 dengan garis K, X, Y, Z sama dengan 263. Untuk penyelesaiannya, nah sudut antara garis H dan garis K ini adalah, kita masukkan rumus yang telah kita bahas tadi, kita ambil yang dimana untuk A1, B1, C1 nya itu kita ambil dari lambda ini 2 min 12 dan K-nya 263. Nah, kita substitusikan nilai A1-nya yaitu 2 dikali nilai A2-nya yaitu 2 ditambah B1-nya bernilai min 1 dikali B2-nya itu 6 dan nilai C1-nya adalah 2 dikali nilai C2-nya yaitu 3. Nah, begitu juga dibagi dengan akar dari A1 kuadrat, di mana A1 kuadrat ini adalah 2 kuadrat, B1 kuadratnya adalah min 1 kuadrat, dan C1 kuadratnya yaitu 2 kuadrat. Begitu juga dengan bagian K, 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, cos theta sama dengan kita lakukan operasi sesuai dengan yang di sini, sehingga kita dapatkan 4 dikurang 6 ditambah 6 dibagi akar dari 4 ditambah 1 ditambah 4 dikali 4 ditambah 39 ditambah 4 ditambah 36 ditambah 9. Nah, cos theta sama dengan 4 dibagi akar dari 9 ditambah 4, 9. Sehingga cos theta adalah 4 dibagi 3 kali 7, ya akar 9, 3, akar 4, 9, 7. Sehingga cos theta-nya adalah 4/21. Jadi, sudut antara garis H dan garis K ini adalah theta-nya arcus cos 4/21. Baiklah, demikianlah penjelasan saya. Lanjut untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang titik, garis, bidang, dan ruang. Yaitu titik adalah titik tidak didefinisikan. Titik tidak mempunyai panjang atau lebar, tetapi menentukan letak. Titik digambarkan dengan notasi titik dan diberi nama dengan huruf kapital. Garis adalah garis tidak didefinisikan. Garis merupakan kumpulan titik-titik melalui dua buah titik, hanya ada satu garis. Garis mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai lebar. Garis digambarkan dengan dan diberi dengan mengambil dua titik yang ada pada garis tersebut. Misalnya garis tersebut adalah selanjutnya itu bidang atau bangun datar tidak didefinisikan. Bidang merupakan kumpulan garis yang mempunyai panjang dan lebar serta berada pada dimensi 2. Ruang adalah bangun ruang tidak didefinisikan. Ruang merupakan kumpulan bidang-bidang yang mempunyai bidang lebar dan tidak serta berada pada dimensi. Yaitu selanjutnya jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jarak adalah panjang luas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif. Jarak antara titik A dan B adalah panjang luas garis B. Jarak titik ke garis B, jarak titik ke garis. Definisi pengertian jarak titik ke garis adalah jika satu titik ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis di hadapan titik tersebut. Tentukan jarak titik A ke garis AD pada persegi panjang ABCD. Jawabannya jadi jarak titik A ke garis AD pada persegi panjang ABCD adalah garis AD. Jarak titik ke bidang. Definisi jarak titik ke bidang adalah jika satu titik ditarik garis yang tegak lurus terhadap bidang di hadapan titik tersebut.
Contoh, jika diketahui kubus dengan panjang sisinya dan adalah titik potong garis, maka tentukan jarak titik ke bidang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu jarak antara dua garis lurus di ruang. Untuk mencari jarak antara dua garis lurus G1 dan G2 di ruang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika G1 dan G2 sejajar, maka kita dapat menghitung jaraknya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah sebarang titik P pada garis G1, berarti PX1, P1, PZ1 elemen dengan garis G1. Yang kedua, buatlah bidang rata W yang melalui titik P yang tegak lurus pada garis G1, yang dengan sendirinya juga tegak lurus pada garis G2, seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketiga, tentukan titik Q. Titik Q adalah titik tembus garis G2 pada W. Setelah titik Q didapat, maka carilah panjang PQ, di mana panjang PQ ini adalah jarak antara G1 dan G2, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kelima, mencari panjang PQ dengan menggunakan persamaan jarak antara dua titik. Hal kedua yang harus diperhatikan itu, jika G1 dan G2 bersilangan, maka kita dapat menghitung jaraknya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat bidang rata W yang melalui garis G1 dan sejajar dengan garis G2. Yang kedua, pilih sebarang titik P pada garis G2. Yang ketiga, tentukan jarak titik P ke bidang W. Jarak P ke bidang W ini adalah jarak antara G1 dan G2. Yang keempat, menghitung jarak titik P ke bidang W, maka kita menggunakan persamaan jarak antara titik bidang ke rata, yaitu AX1 tambah B1 tambah CZ1 tambah D. Contoh permasalahan. Yang pertama, contoh permasalahan, tentukan jarak antara garis lurus G1 dan G2 di bawah ini. Seperti pada soal, berarti penyelesaiannya itu kedua garis tersebut sejajar. Karena G1 dan G2 sejajar, maka kita menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, pilihlah sebarang titik P pada garis G1, berarti PX1 P1 elemen dengan garis G1. Titik P 2,0,2 yang terletak pada garis G1, berarti P 2,0,2 elemen dengan garis G1. Yang kedua, buatlah bidang rata W yang melalui titik P dan tegak lurus pada garis G1, yang juga akan tegak lurus dengan garis G2. Yang ketiga, tentukan titik 0. Titik 0 adalah titik tembus garis G2 pada W. Untuk menentukan titik tembus garis G2 pada bidang rata W adalah dengan menggunakan persamaan parameter garis lurus, yaitu persamaan parameter untuk melakukan persamaan parameter. Yang pertama, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai lambda, yaitu seperti contoh berikut. Setelah mendapatkan persamaan 2 ke persamaan 1, maka selanjutnya itu substitusikan nilai lambda sama dengan -1 ke persamaan 2 sehingga memperoleh hasil seperti berikut. Jadi titik Q adalah -2,1,7. Angka keempat, jarak antara titik P 2,0,2 ke titik -2,1,7 adalah seperti berikut. Jadi jarak antara G1 ke garis G2 adalah akar 42 satuan panjang. Baiklah, sekian dari saya.